Halo saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan. Hari-hari terakhir kemarin saya lebih banyak jalan kaki untuk olahraga saya daripada bersepeda. Saya rindu sudah mungkin 2 minggu saya tidak naik sepeda. Saya ingin hari ini bersepeda. Sekarang jam 19.31 siang, enak sekali, hangat. Dan saya ingin 3 hal yang ingin saya tuju. 1, kesehatan. 2, pemandangan. 3, mengisi konten dengan hal-hal yang spiritual rohani. Saya ingin melihat Yohanes Pembaptis untuk renungan saya nanti di jalan. Tapi sebelumnya, karena saya ingin pemandangan yang baru, saya mencoba melihat melalui Google Map. Kayaknya ini jalan yang belum pernah saya tempuh. Ya, Anda tidak perlu serius melihatnya, karena toh juga tidak akan perlu menjadi perhatian. Sekitar Wonogiri itu adalah waduk, tetapi saya tidak ke waduk, tetapi menjauhi waduk. Jadi melewati Alas Ketu, naik, lalu nanti melintasi Bengawan Solo dengan jembatan yang saya belum pernah datang ke sana, lalu ke Sukoharjo, muter, lalu balik. Kurang lebih begitu. Tidak spektakuler, mungkin 30 kilo. Tetapi 30 kilo itu akan saya tempuh dengan sepeda e-bike ya. Dan saya sudah cek seterumnya masih oke, mudah-mudahan. Ini sepeda ini bisa untuk 70-80 kilo kalau di charge penuh. Jadi sangat praktis. Dan sepeda listrik ini walaupun pemberian, tetapi harga sepeda listrik worth sekarang ini, worth it kalau Anda menginginkan. Karena mungkin ada 6 juta, ada 8 juta, ada 9 juta. Tetapi sekali lagi terima kasih untuk yang memberi sepeda ini. Saya akan memumpanya terlebih dahulu dan terus jalan. Kita nikmati, kita rayakan kehidupan. Apakah saya sedang sehat? Tidak. Saya sedang radang gusi, tetapi oke. Masih oke. Saya sedang melewati Alas Ketu, yaitu sebenarnya semacam hutan kota. Tetapi mungkin karena Wonogiri masih banyak padang yang luas, sehingga rasaku ini kurang terpelihara dan banyak pohon ditebangi. Dan bahkan di depan saya nanti, depan sana, kita akan melihat sedang dikonversi, entah menjadi kebun apa. Nanti saya lihat karena ada papan namanya. Tadinya pohon-pohon besar. Jadi saya cukup prihatin dengan situasi yang seperti sekarang terjadi. Tuh, lihat. Kita akan menuju ke arah sana. Oke, kita terus sepedaan kita melewati Alas Ketu, kira kurang lebih 2 kilo ke arah sana, lalu bukan hutan lagi. Cukup luas. Dan saya lama tidak masuk ke hutan ini dan saya ingin masuk lagi. Tidak hari ini karena saya hanya melewati hutan dan kemudian menyusur jalan baru yang saya belum pernah lewat. Yuk, semangat! Kita sudah hampir menyelesaikan perjalanan menerabas hutan atau Alas Ketu ini. Dan saya sangat tertarik dan sebenarnya prihatin dengan penggundulan seperti ini. Ini baru beberapa minggu terakhir saya lihat. Sebelumnya masih hutan yang sangat rimbun. Tetapi tiba-tiba saya lewat lagi dan sudah gundul. Saya berpikir jangan-jangan penebangan liar. Tapi rupa-rupanya tidak. Sesudah sekarang saya berhenti dan membaca ini. Perum Perhutani. Tebangan B1 2022. Jenis tanaman ACC. Mestinya ini akasia. Ya kan? Flamboyan. Mudah-mudahan ini menjadi langkah reboisasi untuk memanen yang sudah
besar lalu menumbuhkan tunas baru. Tetapi menurutku kalau demikian lihatlah sangat lambat, karena hutan ini menjadi padang dahulu, baru kemudian mungkin, itu pun mungkin kemudian ditanami tanaman baru. Menurut saya sangat menyedihkan ya. Setahu saya di beberapa negara yang paling dekat itu Singapura, kalau ada pohon besar itu kemudian entah karena umur entah karena sejarah kemudian dijadikan semacam heritage, nggak boleh ditebang supaya semakin besar dan menjadi langkah pelestarian. Tetapi oke, ini saya lega karena milik perhutani, dan perhutani pasti mempertimbangkan banyak hal. Yuk kita lanjutkan. Rasanya sayang kalau saya tidak mengambil gambar pemandangan yang sangat indah ini, yaitu aliran Bengawan Solo, air pembuangan dari Waduk Gajah Mungkur. Air berlimpah bukan karena musim hujan, musim kemarau pun tetap berlimpah di sini. Saya ada di jembatan dan saya pernah juga mengambil gambar tempat ini, tetapi saya tidak pernah bosan untuk mengabadikan dan mengabadikannya lagi. Wonogiri dan Sukoharjo melalui Timang dibatasi oleh aliran sungai, dan sekarang saya sudah melewati sungai dan berada di kantor Kepala Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo. Ini perempatan saya bingung, maka saya mau melihat peta di Google. Saya ada di depan kantor desa Jangglengan atau Jangglengan ini. Saya berhenti karena sangat indah ya, terasering. Kemudian pendoponya juga meriyayeni pemerintah Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Nguter, Desa Jangglengan itu pendoponya. Lalu seberang jalan ini lihatlah ada kolam renang itu di sana. Ada semacam agensi Bank Jateng. Lalu di balik tenda itu ada kolam pemancingan yang sangat besar. Kayaknya untuk galatama, untuk lomba pemancingan. Indah kan? Saya senang menemukan tempat begini. Dan aduh, senang. Saya akan menuju ke Bendungan Colo di depan kita nanti. Yuk kita teruskan. Tetap setia ditemani oleh ini sepeda. Ini adalah kolam renang yang saya ceritakan tadi, ternyata terawat baik, jernih, tuh tidak besar, tetapi ada view di balik itu, sawah, rawa, dan pegunungan. Di bawah gunung itu terdapatlah aliran Bengawan Solo. Terpaksa saya berhenti lagi. Beberapa keindahan saya lewatkan, tetapi saya tidak melewatkan semuanya, dan pemandangan ini memaksa saya untuk berhenti karena saya melihat ternyata dekat kantor desa itu ada embung, ada empang yang sangat luas, bukan kali itu, tetapi embung karena sana buntu. Oh, bagus sekali kan? Lalu kantor desanya tadi ada di sana. Ya, 200 meter dari sini ketutupan pohon-pohon. Sangat indah ya. Sangat indah. Indonesia luar biasa. Biawak. Kali napa njenengan wong ndi kok? Seliro. Benten. Sami. Oh, sami mung istilah iki. Oh, ini biawak yang ditembak nih Mas nggih. Di sini masih banyak biawak. Saya juga pernah lihat menyeberang jalan, lalu saya berhenti. Nih, panjenengan memang sok golek biawak? Oke. Di Saden apa di masak dhewe?
Nggih. Biasane kan wonten sing golek. Nggih. Wong ana warung sing dodol e. Ini biawak, ini masih banyak, ini bukan bukan buaya atau komodo, bukan. Yang di kampung hama, Pak. Di kampung malah hama, mangan apa? Ayam. Oh, ternyata ini hama yang makan ternak ya, makan ayam. Nenek kaya kambing barang purun. Kambing kadang purun, kadang sing anakan niko. Nggih. Pernah itu kok hilang cari. Oh. Pas di kampung tapi udah lama. Nggih. Nek sakmenten niku ukuran cilik napa sedang napa ageng? Sedang ya. Sedeng nggih. Niku 3 kilo enten? Ya, Iya, 3 kiloan itu kayaknya. Terus saya urip napa sampun pecah niku? kuat nih, Pak. Oh, kuat nggih. Bisa berhari-hari. Oh. Nah, semakin Kepalanya dipotong masih hidup. Oh ya. Waduh, malah medeni ya. Ini di Desa Janglengan nggih Mas nggih. Janglengan apik banget ya Mas nganu kelurane kantore. Wah, unda-undaan ngarepe kolam renang, kolam pemancingan ono nika rawa napa namanya sebutane apa napa embung napa mriko? Niki rawa. Di situ Kali. Celaket. Nggih, celaket nggih kula pun nate mriko. Kula mboten kula Wonogiri dadi biasane teng mriko. Belum Nah, pernah sana, Pak. pun kerep nek teng mriko mriki sing dereng nembe sepisan. Nggih, nuwun nggih Mas nggih. Nggih, Pak. Saya mesti ngapain nih? Saya mau menceritakan kepada Anda hari ini adalah pesta Yohanes Pembaptis dilahirkan. Apa yang bisa kita pelajari dari Yohanes Pembaptis? Saya akan membacakan firman Tuhan tentang Yohanes Pembaptis yang saya ambil dari Injil Lukas bab 1. Pada waktu itu genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika para tetangga serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepada Elisabet, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Sakaria menurut nama bapaknya. Tetapi Elisabet ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada Sakaria untuk bertanya nama apa yang hendak ia berikan kepada anak itu. Sakaria meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka semua heran. Seketika itu juga terbukalah mulut Sakaria dan terlepaslah lidahnya, lalu ia berkata-kata dan memuji Tuhan. Maka ketakutanlah semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa itu menjadi buah tutur di seluruh pegunungan Yudea. Semua yang mendengarnya merenungkan dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai dia." Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yohanes memang istimewa. Dalam beberapa video sebelum ini saya menerangkan siapa Yohanes, yaitu Elia yang baru, Musa yang baru yang diramalkan memang datang sebelum Sang Mesias. Karena umat Yahudi percaya bahwa kalau Mesias Sang Juru Selamat datang, pasti didahului oleh seseorang yang mulia, yang masyhur, yang ampuh, yang dekat dengan Allah, yang mempersiapkan jalan bagi kehadiran Mesias. Dan itu sudah dinubuatkan dalam kitab para nabi. Maka Yohanes inilah yang dipilih Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Hidupnya sangat nyentrik ya. Kelahirannya juga nyentrik, namanya Yohanes, tidak ada di tengah keluarga yang namanya Yohanes. Kemudian juga peristiwanya juga sangat luar biasa. Sakaria dan Elisabet sudah sepuh, tetapi kemudian dijanjikan Tuhan bahwa akan mengandung, dan terjadilah itu.
Dan ketika lahir dikatakan dalam bacaan tadi, dalam firman Tuhan tadi, demikian. Anak itu bertambah besar dan makin kuat rohnya. Ia kemudian tinggal di padang gurun sampai tiba harinya ia harus menampakkan diri kepada Israel. Ia bertambah kuat dan semakin menjadi pribadi yang rohaniah, yang spiritual, yang mengalami kehadiran Allah, yang menjawab panggilan Allah dengan tekun. Bahkan pada masa kecilnya, masa remajanya, dia mengambil jarak dari keluarga walaupun sangat mencintainya karena dia anak satu-satunya untuk pergi ke padang gurun. Rupa-rupanya atau menurut tafsiran banyak ahli kitab suci, ia masuk dalam biara Eseni waktu itu yang ada di gua-gua pegunungan Qumran. Saya pernah ke sana mungkin 3-4 kali di Israel. Ada gua-gua Qumran yang di dalamnya rupa-rupanya biara yang sudah mati, dan itu sangat terkenal pada zaman Yesus hidup. Nah, rupa-rupanya diperkirakan Yohanes itu menjadi anggota kelompok Qumran yang sangat mencintai kitab suci, yang menyalin terus-menerus kitab suci dengan tangan itu, sampai akhirnya entah karena apa dia keluar, mungkin merasa cukup dan menjawab panggilan Tuhan selanjutnya. Ia keluar untuk mewartakan tentang pertobatan bagi Israel. Orangnya nyentrik, pakai pakaian bulu unta, kemudian makanannya belalang dan madu hutan, dan seruannya adalah terus terang, frankly, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Berilah dirimu baptis dan jangan pernah merugikan orang lain, menyembahlah kepada Allah. Dan dia terus langsung mengatakan, hei kamu ular beludak, dan seterusnya. Hei kamu tentara, hei kamu ABCD. Mempersiapkan jalan bagi sang juru selamat. Tentu saja apa yang bisa kita ambil dari sini adalah kita pun pribadi-pribadi yang telah mengalami dan mengamini Tuhan dalam hidup kita, beriman pada Dia, kita pun dipanggil seperti Yohanes. Hidup kita, tutur kata, pilihan dan keputusan kita menimbang kehendak Allah supaya menjadi jalan Allah untuk dikenal dan diimani banyak orang. Oke? Tuhan memberkati Anda dan keluarga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dan keindahan itu adalah diantaranya ketika saya menyusuri kebun pare ayam, pare yang pahit itu loh. Nih, tuh jalannya agak susah. Nih, ini adalah pare-pare. Keren banget kan? Wow, keren banget ini. Wow, ada yang sudah siap untuk ditanam lagi karena sudah merah.